Dunia gempar. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kelompok Houthi dari Yaman meluncurkan serangan besar ke dua negara sekaligus. Serangan ini bukan main-main, bahkan bisa memicu konflik lebih besar di Timur Tengah. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang diserang? Dan kenapa Houthi berani mengambil langkah seberani ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel ini, tempat di mana kita membahas berita-berita internasional yang sedang panas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Mari kita mulai dengan menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bentuk rasa syukur kita. Sekaligus tuliskan juga asal kota kalian supaya kita bisa lihat seberapa luas jangkauan keluarga kita di sini. Dunia internasional kembali diguncang oleh konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Kali ini, kelompok Houthi dari Yaman melakukan serangan yang di luar dugaan, menargetkan dua negara besar sekaligus dalam waktu kurang dari 24 jam. Serangan ini bukanlah kejadian biasa. Ini adalah sebuah langkah berani dan penuh perhitungan yang bisa mengguncang stabilitas global. Namun, sebelum kita masuk ke detik-detik serangan besar ini, kita perlu memahami siapa sebenarnya kelompok Houthi, mengapa mereka bertempur, dan apa alasan utama mereka menyerang dua penguasa yang mereka anggap sombong ini. Kelompok Houthi berasal dari Yaman, sebuah negara di kawasan Timur Tengah yang sudah lama mengalami konflik berkepanjangan. Houthi sendiri merupakan kelompok Syiah Zaidi, yang awalnya hanyalah gerakan keagamaan pada akhir tahun 1990-an. Namun, sejak 2004, kelompok ini berkembang menjadi kekuatan militer setelah mereka melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Yaman yang saat itu didukung oleh negara-negara besar, termasuk Arab Saudi dan Amerika Serikat. Kelompok ini mengambil nama dari pendiri mereka, yaitu Hussein Badreddin al-Houthi, yang meninggal dalam pertempuran melawan pemerintah Yaman. Setelah kematiannya, kelompok ini terus berkembang menjadi gerakan bersenjata yang sangat kuat dan menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman, termasuk ibu kota Sanaa. Mereka menentang intervensi asing dan mengklaim diri sebagai pembela rakyat Yaman dari pengaruh Barat dan Arab Saudi. Sejak tahun 2015, Yaman menjadi medan perang antara kelompok Houthi dan koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, UEA. Konflik ini berawal ketika pemerintahan resmi Yaman, yang dipimpin oleh Presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi, digulingkan oleh Houthi. Hal ini membuat Arab Saudi dan sekutunya melancarkan serangan besar-besaran ke Yaman untuk mengembalikan pemerintahan yang mereka dukung. Namun, perang ini tidak berjalan sesuai rencana. Bukannya melemah, Houthi justru semakin kuat dengan bantuan dari Iran, musuh besar Arab Saudi. Dengan senjata canggih dan strategi perang gerilya yang terampil, Houthi berhasil bertahan dari berbagai serangan udara koalisi. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, mereka mulai melancarkan serangan balik ke Arab Saudi dan sekutunya, termasuk menyerang fasilitas minyak Saudi Aramco serta kapal-kapal di Laut Merah. Serangan terbaru ini bukan tanpa alasan. Houthi sudah lama menaruh dendam dan kemarahan besar terhadap dua negara yang mereka serang ini. Kedua negara tersebut sering mencampuri urusan Yaman, memberikan dukungan militer dan logistik kepada lawan-lawan Houthi, serta dianggap sebagai pemain utama yang memperpanjang konflik di kawasan ini. Tombol keyboard satu negara pertama yang menjadi target serangan adalah Arab Saudi. Sebagai negara kaya minyak dan pemimpin di dunia Arab, Arab Saudi selama ini aktif mendukung serangan terhadap Houthi. Tidak hanya itu, mereka juga sering melakukan serangan udara ke wilayah Yaman, yang menyebabkan banyak korban jiwa dari warga sipil. Dalam pandangan Houthi, Arab Saudi adalah sumber utama penderitaan rakyat Yaman dan harus diberikan pelajaran. Tombol keyboard dua negara kedua adalah Amerika Serikat. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran, AS memberikan dukungan intelijen, persenjataan, dan dana kepada Arab Saudi serta sekutunya. Setiap kali terjadi serangan besar ke Yaman, AS selalu ada di balik layar, membantu dengan teknologi militer canggih seperti sistem pertahanan udara Patriot dan drone tempur. Bagi Houthi, AS bukan hanya sekadar penonton, tetapi aktor utama yang mendukung perang ini berlangsung bertahun-tahun. Biasanya, Houthi hanya melakukan serangan terbatas dan berskala kecil ke Arab Saudi atau kapal-kapal di perairan sekitar Yaman. Namun, kali ini mereka mengambil langkah yang sangat berani, melancarkan serangan besar-besaran kedua negara sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Apa yang membuat Houthi percaya diri untuk melancarkan serangan sebesar ini? Tombol keyboard 1 dukungan Iran. Iran,
sebagai sekutu utama Houthi, telah memberikan senjata canggih, drone, dan rudal balistik yang mampu menembus pertahanan udara musuh. Dengan teknologi ini, Houthi yakin bahwa mereka bisa menyerang target jauh dari wilayah mereka. Tombol keyboard 2 keberanian ketahanan Houthi. Selama bertahun-tahun, Houthi sudah terbukti mampu bertahan dari serangan udara Arab Saudi dan sekutunya. Mereka memiliki pengalaman bertempur yang luas, terutama dalam perang gerilya dan serangan mendadak. Tombol keyboard 3 situasi dunia yang sedang panas. Saat ini, dunia sedang fokus pada konflik di Eropa Timur dan ketegangan di Laut Cina Selatan. Dengan perhatian dunia yang terbagi, Houthi melihat ini sebagai kesempatan emas untuk melancarkan serangan tanpa mendapat banyak tekanan dari negara-negara barat. Tombol keyboard 4 motivasi balas dendam. Houthi merasa bahwa mereka sudah terlalu lama diperlakukan tidak adil. Serangan ini adalah bentuk balasan terhadap semua serangan yang telah mereka terima selama bertahun-tahun. Serangan Houthi kali ini bukan sekadar pertempuran biasa. Ini adalah pernyataan perang yang sangat jelas terhadap dua negara yang mereka anggap sombong dan campur tangan dalam urusan mereka. Dengan melancarkan serangan kedua target sekaligus, Houthi mengirim pesan bahwa mereka bukan lagi kelompok kecil yang bisa diremehkan, mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan di Timur Tengah. Serangan besar ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam kurun kurang dari 24 jam. Houthi tidak hanya menyerang satu target, tetapi mereka langsung mengincar dua negara sekaligus yang mereka anggap sebagai musuh utama. Serangan ini bukan sekadar aksi unjuk gigi, ini adalah pesan perang yang disampaikan langsung kepada dunia. Bagaimana detik-detik kejadian serangan ini berlangsung? Senjata apa yang digunakan? Seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan? Mari kita bahas dengan detail. Pada malam hari, di tengah gelapnya langit Yaman, para pejuang Houthi bersiap-siap untuk meluncurkan serangan terbesar mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dari berbagai lokasi rahasia di Yaman, rudal-rudal balistik dan drone kamikaze mulai dinyalakan. Mesin-mesin perang ini diprogram dengan akurasi tinggi untuk menghantam target utama yang telah mereka incar sejak lama. Antena satelit visualisasi di layar radar. Dari ruang kendali militer Houthi, terlihat puluhan titik merah di radar. Ini adalah rudal-rudal mereka yang mulai bergerak cepat ke arah dua negara musuh. Para komandan Houthi mengamati dengan cermat, menunggu laporan dari mata-mata mereka di lokasi target. Simbol benturan beberapa menit setelah peluncuran. Boom! Rudal pertama menghantam target utama di salah satu negara yang mereka anggap paling bertanggung jawab atas perang Yaman. Ledakan dahsyat membuat langit malam berubah menjadi lautan api. Serangan pertama difokuskan pada fasilitas militer dan infrastruktur penting yang selama ini digunakan untuk menyerang Houthi di Yaman. Target ini sangat strategis, karena jika berhasil dilumpuhkan, maka kekuatan musuh akan melemah secara signifikan. Sasaran target utama serangan pertama. Pangkalan Militer Udara Roket. Tempat ini adalah pusat operasi pesawat tempur yang sering digunakan untuk melancarkan serangan udara ke wilayah Houthi di Yaman. Dengan menghancurkan pangkalan ini, Houthi berharap bisa mengurangi serangan udara terhadap pasukan mereka. Di depot amunisi dan senjata bom. Lokasi ini menyimpan persediaan senjata besar-besaran, termasuk rudal dan drone yang sering digunakan untuk menyerang wilayah Houthi. Pusat komunikasi militer antena satelit. Dengan menyerang pusat komunikasi, Houthi ingin mengganggu koordinasi pasukan musuh, membuat mereka kesulitan dalam respon serangan. Simbol benturan ketika rudal menghantam target ini, terjadi ledakan besar. Api berkobar tinggi, dan suara sirene berbunyi di seluruh wilayah. Pasukan pertahanan segera dikerahkan, tetapi mereka terlambat untuk mencegah serangan pertama ini. Tanda berhenti reaksi langsung dari target pertama. Mereka berusaha menembak jatuh rudal dan drone Houthi dengan sistem pertahanan udara mereka. Namun, beberapa rudal tetap berhasil menembus pertahanan, menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas militer dan menimbulkan kepanikan di kalangan pasukan mereka. Serangan Houthi tidak berhenti di darat. Mereka juga melancarkan serangan ke laut, menargetkan kapal perang dan kapal dagang yang mereka anggap berafiliasi dengan negara musuh. Serangan ini sangat berbahaya, karena bisa mengganggu jalur perdagangan internasional dan bahkan memicu krisis global. Kapal sasaran utama serangan laut. Kapal perang di perairan Laut Merah Kapal Penumpang 2. Kapal ini sering digunakan untuk mengawasi dan menghalangi pergerakan Houthi di perairan internasional. Houthi menargetkan kapal ini dengan drone laut dan rudal anti-kapal. Kapal tanker minyak SPBU. Dengan menyerang kapal tanker,
Houthi ingin mengganggu pasokan minyak global, yang bisa menyebabkan harga minyak melonjak drastis dan memberi tekanan ekonomi kepada lawan-lawan mereka. Simbol benturan detik-detik serangan. Drone kamikaze yang diluncurkan dari daratan mulai mendekati kapal perang musuh dengan kecepatan tinggi. Sistem pertahanan kapal mulai aktif, mencoba menembak jatuh ancaman ini sebelum terlambat. Namun, beberapa drone berhasil lolos. Dalam hitungan detik, ledakan besar terjadi di lambung kapal perang. Asap tebal membubung ke udara, sementara pasukan musuh berusaha menyelamatkan diri dari serangan mendadak ini. SPBU serangan ke kapal tangker minyak juga sukses. Beberapa kapal dagang langsung mengubah rute mereka untuk menghindari serangan lebih lanjut. Akibatnya, terjadi kekacauan besar di jalur perdagangan internasional. Serangan Houthi langsung menggegerkan dunia. Berita tentang ledakan besar di dua negara ini menjadi viral dalam hitungan menit. Reaksi cepat mulai bermunculan dari berbagai pemimpin dunia yang mengutuk aksi ini sebagai ancaman serius bagi stabilitas global. Globe Amerika dampak langsung dari serangan ini. Tombol keyboard 1 kenaikan harga minyak global SPBU. Karena serangan ini menargetkan kapal tangker minyak, banyak negara langsung panik dan mulai menimbun cadangan minyak mereka. Tombol keyboard 2 peringatan perang dari negara yang diserang tanda peringatan 2. Negara-negara target mulai mengerahkan lebih banyak pasukan ke perbatasan dan mempertimbangkan aksi balasan. Tombol keyboard 3 intervensi dari negara besar lain Amerika Serikat dan sekutunya langsung mengadakan rapat darurat, membahas kemungkinan serangan balasan ke markas Houthi di Yaman. Serangan besar yang dilakukan Houthi terhadap dua kekuatan besar ini tidak hanya berdampak pada target langsung. Efeknya menyebar luas, menciptakan kekacauan politik, ekonomi, dan militer di seluruh dunia. Serangan ini bukan hanya peristiwa satu malam, tetapi bisa menjadi pemicu konflik yang lebih besar, bahkan mungkin menuju perang dunia baru. Apa saja dampak yang muncul? Bagaimana reaksi negara-negara besar? Dan yang paling penting, apakah Houthi bisa bertahan dari kemungkinan serangan balasan yang lebih besar? Mari kita bahas semuanya secara mendalam. Setelah serangan menghantam pangkalan militer, kapal perang, dan infrastruktur vital, Arab Saudi dan sekutunya langsung berada dalam kondisi siaga penuh. Mereka tidak menyangka bahwa Houthi mampu melakukan serangan sebesar ini. Tanda peringatan 2 reaksi pertama dari Arab Saudi. Segera mengadakan pertemuan darurat dengan para pemimpin militer mereka untuk membahas rencana serangan balasan. Meningkatkan sistem pertahanan udara untuk mencegah serangan lanjutan dari Houthi. Mengirim lebih banyak pasukan ke perbatasan Yaman, bersiap untuk melakukan invasi darat dalam skala besar. Jam pasir mengalir namun, ada satu masalah besar. Serangan Houthi ini telah mengejutkan seluruh dunia dan menempatkan Saudi dalam posisi yang sulit. Jika mereka bereaksi terlalu keras, perang bisa meluas menjadi konflik regional yang lebih besar. Tanda berhenti negara-negara Teluk lain, seperti Uni Emirat Arab, UEA, dan Bahrain, juga mulai khawatir. Mereka tahu bahwa jika Saudi diserang, maka mereka juga bisa menjadi target berikutnya. Serangan ini tidak hanya mengganggu Timur Tengah, tetapi juga membuat Amerika Serikat, AS, dan negara-negara Barat ikut terpancing. Balon ucapan Presiden AS langsung memberikan pernyataan resmi. Kami tidak akan tinggal diam melihat sekutu kami diserang. Houthi harus bertanggung jawab atas tindakan ini. Setelah pernyataan itu, Washington langsung mengadakan rapat darurat dengan NATO dan sekutu lainnya untuk membahas tindakan militer terhadap Houthi. Api kemungkinan langkah yang akan diambil AS. Tombol keyboard 1 serangan udara langsung ke markas Houthi di sana dan wilayah lain yang mereka kuasai di Yaman. Tombol keyboard 2 mengirim kapal perang dan pasukan tambahan ke Laut Merah untuk mengamankan jalur perdagangan internasional. Tombol keyboard 3 memberikan bantuan militer lebih besar ke Arab Saudi dan UEA agar mereka bisa melakukan serangan balasan yang lebih efektif. Tanda peringatan 2 namun, AS menghadapi dilema besar. Jika mereka menyerang terlalu keras, mereka bisa memicu perang besar yang melibatkan Iran, sesuatu yang ingin mereka hindari. Jika mereka terlalu lamban, maka Arab Saudi dan sekutunya bisa kehilangan kepercayaan kepada AS sebagai mitra strategis. Jam pasir mengalir, dunia menunggu, apakah AS akan benar-benar menyerang? Atau mereka akan mencari solusi diplomasi? Serangan ini tidak hanya mengguncang dunia militer, tetapi juga menghantam perekonomian global dengan sangat keras.
Lampu putar mobil polisi, apa yang terjadi setelah serangan? Harga minyak langsung melonjak drastis setelah serangan terhadap kapal tanker di Laut Merah. Investor global panik, pasar saham di banyak negara mengalami goncangan besar. Negara-negara Eropa dan Asia yang sangat bergantung pada minyak Timur Tengah, mulai mencari solusi darurat untuk mengamankan pasokan energi mereka. Diagram batang dampak besar dari kenaikan harga minyak. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, mengalami kenaikan harga BBM yang bisa memicu inflasi tinggi. Perusahaan besar di sektor transportasi dan manufaktur mengalami kerugian besar karena biaya produksi yang meningkat. Di negara-negara produsen minyak lainnya, seperti Rusia dan Iran, justru diuntungkan karena mereka bisa menjual minyak dengan harga lebih tinggi. Gelembung pikiran pertanyaannya sekarang, apakah ini akan menjadi awal dari krisis ekonomi global baru? Atau apakah dunia bisa menemukan solusi untuk meredakan ketegangan ini? Serangan ini bukan hanya masalah antara Houthi dan Arab Saudi AS, ini bisa memicu perang yang lebih luas. Api Iran, sebagai pendukung utama Houthi, mulai menunjukkan reaksi keras. Pemimpin Iran langsung mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa serangan Houthi adalah tindakan pembelaan diri yang sah. Iran mulai mengerahkan kapal perang mereka ke Laut Merah, sebagai tanda bahwa mereka siap untuk melindungi Houthi jika diserang balik. Milisi pro-Iran di Irak, Suriah, dan Lebanon juga mulai bergerak, bersiap jika terjadi perang besar. Tanda berhenti dengan kondisi ini, dunia menghadapi ancaman baru. Jika AS benar-benar menyerang Houthi, Iran bisa langsung terlibat, yang berarti Timur Tengah akan berubah menjadi medan perang besar. Simbol benturan, apakah kita sedang melihat awal dari Perang Dunia III? Serangan besar Houthi ini tidak hanya mengguncang Arab Saudi dan AS, tetapi juga mengguncang seluruh dunia. Globe Amerika dampak terbesar dari serangan ini. Tombol keyboard satu dunia berada di ambang perang besar, dengan kemungkinan Iran dan sekutu-sekutunya ikut terlibat. Tombol keyboard 2 krisis energi semakin memburuk, dengan harga minyak melonjak tinggi dan ekonomi global terguncang. Tombol keyboard 3 negara-negara besar harus segera mengambil keputusan sulit, apakah akan melakukan serangan balasan, atau mencari solusi damai untuk meredakan konflik ini? Gelembung pikiran apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Houthi akan terus menyerang? Apakah Arab Saudi dan AS akan melakukan serangan balasan besar? Apakah Iran akan masuk ke dalam perang ini? Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah Houthi ini akan memicu perang lebih luas? Atau justru ini strategi cerdas dalam menunjukkan kekuatan mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share video ini biar makin banyak orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.